Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Yasita. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Snowball dan Indekar Match. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Rahmat Rizkiansah SPDI SEP MPD MA selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi pembelajaran PAI. Selanjutnya silakan disimak penjelasan dari saya. Yang pertama, pengertian snowball throwing. Snowball throwing berasal dari dua kata, yaitu snowball dan throwing. Kata snowball berarti bola salju, sedangkan throwing berarti melempar. Jadi snowball throwing adalah melempar bola salju. Pembelajaran snowball throwing merupakan model pembelajaran yang membagi siswa di dalam beberapa kelompok, yang dimana masing-masing anggota kelompok membuat bola pertanyaan. Menurut Soprijono, snowball throwing adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran di mana siswa dibentuk dalam beberapa kelompok yang heterogen, kemudian masing-masing kelompok dipilih ketua kelompoknya untuk mendapat tugas dari guru, lalu masing-masing siswa membuat pertanyaan yang dibentuk seperti bola atau kertas pertanyaan. Kemudian dilempar ke siswa lain yang masing-masing siswa menjawab pertanyaan dari bola yang diperoleh. Manfaat dan tujuan pembelajaran snowball throwing. Yang pertama, dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa. Yang kedua, dapat menumbuh kembangkan potensi intelektual, sosial, dan emosional yang ada di dalam diri siswa. Yang ketiga, dapat melatih siswa mengemukakan gagasan dan perasaan secara cerdas dan kreatif. Tujuan pembelajaran snowball throwing yaitu melatih siswa untuk mendengarkan pendapat orang lain, melatih kreativitas dan imajinasi siswa dalam membuat pertanyaan, serta memacu siswa untuk bekerja sama, saling membantu, serta aktif dalam pembelajaran. Selain itu, perlu dipahami bahwa membuat pertanyaan atau menulis kata-kata dalam kertas akan memproses pikiran dalam otak, sehingga peserta didik mampu menggunakan imajinasinya secara aktif. Langkah pelaksanaan model pembelajaran snowball throwing, yaitu penyampaian materi oleh guru, membentuk kelompok secara acak dan heterogen. Setiap kelompok menentukan ketua kelompok yang bertugas memimpin mencari informasi dari guru atau sumber lain. Masing-masing ketua kelompok menjelaskan materi yang diperoleh kepada anggotanya. Masing-masing anggota diberi satu lembar kertas untuk menulis pertanyaan yang menyangkut materi yang telah diajarkan. Kertas pertanyaan digulung seperti bola salju dan dilempar dari satu siswa ke siswa yang lain selama kurang lebih 5 menit sehingga satu siswa mendapat satu bola salju. Setiap siswa mendapat satu bola salju yang berisi pertanyaan untuk dijawab. Guru dan siswa mengkritisi jawaban yang benar dan salah untuk menuju ke suatu kesimpulan. Guru memberikan penghargaan bagi kelompok yang menjawab dengan benar. Guru memberikan evaluasi sebagai bahan penilaian bagi siswa. Kelebihan dan kelemahan dalam model pembelajaran snowball throwing. Kelebihan yang A. Meningkatkan kemampuan siswa dalam merumuskan dan menjawab pertanyaan. B. Melatih kesiapan siswa dalam memahami materi. C. Biasanya penjelasan dari teman sebaya lebih mudah dipahami oleh siswa karena menggunakan level bahasa yang setara. Yang D. Melatih keberanian dalam mengungkapkan pendapat. Yang E. Meningkatkan kerjasama antar siswa dan melatih tanggung jawab. Selanjutnya, kelemahan dalam model pembelajaran snowball throwing. Yang A. Tidak semua pelajaran cocok menggunakan metode ini. B. Pengetahuan atau materi yang didapat kadang kurang luas. Yang C. Kelas bisa menjadi gaduh saat proses pelemparan bola salju. Yang D. Diperlukan kemampuan guru dalam mengontrol kelas. Selanjutnya, pengertian index card match. Metode berasal dari bahasa Latin meta yang berarti melalui dan hodos yang berarti jalan ke atau cara ke. Dalam bahasa Arab, metode disebut tarekoh, artinya jalan, cara, sistem atau ketertiban dalam mengerjakan sesuatu. Sebagai suatu istilah, metode berarti suatu sistem atau cara yang mengatur suatu cita-cita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan guna mencapai apa yang telah ditentukan. Dengan kata lain, metode adalah suatu cara yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Metode index card match adalah metode yang dikembangkan untuk menjadikan siswa aktif mempertanyakan gagasan orang lain
dan gagasan diri sendiri, dan seorang siswa memiliki kreativitas maupun menguasai keterampilan yang diperlihatkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Indeks Karmatch menurut para ahli. Pembelajaran indeks Karmatch menurut Silberman adalah bentuk pembelajaran yang digunakan untuk mengatasi masalah belajar dengan mencocokkan atau mencari pasangan kartu yang berisikan pertanyaan dengan jawaban. Menurut Silberman, indeks Karmatch merupakan salah satu model pembelajaran yang menyenangkan dan aktif untuk meninjau ulang materi pembelajaran sebelumnya atau sesudahnya yang pernah diajarkan, yang ditandai dengan cara permainan kartu dengan cara mencari pasangan menggunakan potongan kertas yang berisikan pertanyaan serta jawaban. Sedangkan menurut Hamroni, model pembelajaran indeks Karmatch ini berhubungan dengan cara-cara untuk mengingat kembali tentang apa yang mereka pelajari sebelumnya atau sesudahnya dengan menguji pengetahuan serta kemampuan mereka dengan menggunakan model pembelajaran indeks Karmatch, yaitu dengan mencari pasangan berdasarkan pada permainan kartu yang berisi pertanyaan dan jawaban. Kemudian siswa mencari jawaban atau soal berdasarkan tulisan yang mereka peroleh, lalu mencocokkan kedua kartu tersebut. Tujuan penerapan model pembelajaran indeks Karmatch menurut Hisham yaitu untuk melatih siswa agar lebih cermat dan lebih kuat pemahamannya terhadap suatu materi pokok. Dengan model pembelajaran indeks Karmatch ini, siswa akan lebih semangat serta antusias dalam belajarnya, lebih cermat dan mudah untuk memahami dan mengingat suatu materi pelajaran. Langkah-langkah strategi pembelajaran indeks Karmatch yaitu 1. Guru mempersiapkan potongan-potongan kertas sebanyak jumlah siswa dalam kelas yang akan diajar. 2. Potongan-potongan kertas tersebut dibagi menjadi 2 bagian yang sama. 3. Pada separuh potongan kertas ditulis pertanyaan tentang materi yang diajarkan dan setiap kertas berisi 1 pertanyaan. 4. Pada separuh bagian potongan kertas yang lain ditulis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ditulis di potongan kertas yang lainnya. Setiap 1 potongan kertas terdapat 1 jawaban. 5. Kemudian potongan-potongan kertas tersebut dicampur aduk secara acak sehingga tercampur antara kertas yang berisikan pertanyaan dan jawaban. 6. Kemudian guru meminta siswa untuk mengambil potongan kertas yang sudah diacak 1 kertas 1 siswa. 7. Kemudian guru menjelaskan kepada siswa bahwa setiap siswa yang mendapatkan pertanyaan maka harus mencari jawabannya kepada teman-temannya yang lain, demikian sebaliknya. 8. Setelah semua siswa menemukan pasangannya dan duduk berdekatan, setiap pasangan diminta untuk membacakan soal yang diperoleh dengan suara keras secara bergantian, agar dapat didengar oleh teman-teman yang lainnya. Kemudian pasangannya membacakan jawaban dengan suara yang keras pula. 9. Setelah semua pasangan membacakan soal dan jawaban yang diperoleh, maka setiap pasangan diminta untuk menempelkan kartu tersebut di papan tulis. Dan yang terakhir, nomor 10, guru membuat klasifikasi, guru bersama-sama siswa membuat kesimpulan hasil belajar yang telah dilakukan. Kelebihan dan kekurangan indeks Karmatch. Kekurangan yaitu 1. Membutuhkan waktu yang lama bagi siswa untuk menyelesaikan tugas. 2. Guru harus meluangkan waktu yang lebih. 3. Lama untuk membuat persiapan. 4. Guru harus memiliki jiwa demokratis dan keterampilan yang memadai dalam hal pengelolaan kelas. 5. Menuntut sifat tertentu dari siswa atau kecenderungan untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Suasana kelas menjadi gaduh sehingga dapat mengganggu kelas. Kelebihan yaitu 1. Menumbuhkan kegembiraan dalam kegiatan belajar mengajar. 2. Materi pelajaran yang disampaikan lebih menarik perhatian siswa. 3. Mampu menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. 4. Mampu meningkatkan hasil belajar siswa mencapai taraf ketuntasan belajar. 5. Penilaian dilakukan bersama pengamat dan pemain. Terima kasih yang sudah menyimak penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.